Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita bersama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan kesehatan, memberikan umur yang panjang sehingga kita pada saat ini memasuki bulan suci Ramadan untuk tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sampai pada bulan suci Ramadan tahun ini. Salam dan salawat kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita ikuti ajarannya dan kita berharap mudah-mudahan kita nantinya di akhirat mendapatkan syafaat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk golongan umatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang fadilah di bulan suci Ramadan. Hari ini merupakan hari pertama bulan suci Ramadan untuk tahun 1444 Hijriah. Sehingga tepat sekali kalau kita mengkaji tentang fadilah di bulan suci Ramadan ini. Fadilah artinya keutamaan yang terdapat pada bulan suci Ramadan. Tentunya kita sudah mengetahui bersama bahwa pada bulan suci Ramadan itu banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dimiliki yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Pertama dulu saya membacakan salah satu ayat dari Al-Quran Karim, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 yang menjelaskan tentang perintah untuk berpuasa, ya sudah dihafal semua oleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu termasuk orang yang bertakwa. Dari ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita sebenarnya orang-orang yang dipanggil untuk menunaikan ibadah puasa itu adalah orang-orang yang beriman, yang mempercayai adanya Allah, yang mempercayai adanya hari kemudian, yang mempercayai adanya kitab dan rasul-rasul yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya sehingga terkadang kita melihat bahwa pada saat kita berpuasa, banyak di antara umat Islam yang menunaikan ibadah puasa, tapi masih ada di antara mereka yang tidak mampu untuk melaksanakannya, meskipun tidak ada alasan yang mendasar, tetapi karena panggilan iman yang tidak ada. Karena memang orang yang dipanggil untuk berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Dan tujuan akhir dari pelaksanaan ibadah puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pernah suatu ketika Salman radhiyallahu anhu itu mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di akhir bulan Sya'ban. Dia bercerita dalam satu riwayat, dalam satu hadis bahwa pada akhir bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada kami. Dan isi khutbahnya itu mengatakan, wahai manusia, telah dekat kepadamu bulan yang agung lagi penuh berkah. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Bulan yang di dalamnya Allah telah menjadikan puasa sebagai ibadah fardu dan bangun malam untuk tarawih sebagai sunnah. Barang siapa yang mendekatkan diri di dalamnya melakukan ibadah sunnah, maka pahalanya sama dengan ibadah fardu yang dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Dan barang siapa yang melakukan ibadah fardu di bulan suci Ramadan ini, maka sama pahalanya kalau 70 kali dilakukan di luar bulan suci Ramadan, baru setara pahala yang kita dapatkan. Dan inilah bulan kesabaran, dan pahala sabar itu adalah surga. Ya. Inilah bulan kasih sayang, bulan saat rezeki seorang mukmin ditambah. Barang siapa yang memberi makan atau memberikan suguhan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya dan memperoleh pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Dan barang siapa yang memberi minum kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan memberi seteguh air minum dari telagaku, dan ia tidak akan haus hingga masuk surga. Begitulah cuplikan isi khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Sya'ban menjelang bulan suci Ramadan yang disampaikan oleh Salman radhiyallahu anhu. Dari riwayat ini menunjukkan bahwa betapa banyaknya keutamaan yang dimiliki bulan suci Ramadan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Yang pertama adalah adanya tadi malam 1000 bulan, ya, yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Ya, dalam satu bulan itu ada satu malam yang dipilih oleh Allah, hanya kita tidak tahu kapan waktunya turunnya Lailatul Qadar itu. Yang kedua adalah bila mana kita melakukan ibadah sunnah di bulan suci Ramadan ini, sama pahalanya dengan ibadah fardu di luar bulan suci Ramadan. Dan apabila ibadah fardu yang kita lakukan, maka pahalanya sama dengan 70 kali dilakukan di luar bulan suci Ramadan, baru setara. Dan ada lagi sambungan dari riwayat tadi itu, dari hadis ini, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, artinya memberikan suguhan buka puasa, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala sama dengan banyaknya orang, pahala dari puasa yang dilakukan oleh sejumlah orang yang berbuka pada saat itu. Artinya apabila misalnya kita memberikan suguhan buka puasa kepada 100 orang, maka orang yang memberikan suguhan buka puasa itu akan mendapatkan nilai pahala puasa dari 100 orang itu tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Dan barang siapa yang memberi seteguh air pada saat berbuka, maka Allah akan memberikan nanti di akhirat minuman air dari telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu adalah telaga yang
ada nanti di padang mahsyar ketika orang dalam keadaan haus karena matahari mendekat kepadanya, tetapi orang yang pernah memberikan seteguk air untuk berbuka suatu hidup di dunia, maka dia akan diberikan air dari telaga Kautsar ini yang sekali diminum tidak akan kehausan selamanya. Itu diantaranya yang merupakan keutamaan-keutamaan pada bulan suci Ramadan ini. Lalu, apa yang seharusnya kita lakukan pada bulan suci, pada awal-awal bulan suci Ramadan ini? Sekurang-kurangnya ada 3 hal. Ada 3 hal yang sebaiknya kita lakukan di awal-awal bulan suci Ramadan ini dalam menyambut bulan yang mulia ini. Yang pertama adalah kita harus memperbanyak bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, apabila kamu mensyukuri nikmatku, maka kami akan menambah nikmat itu. Tetapi bila mana kamu kufur, tidak berterima kasih terhadap nikmat yang kami berikan, maka ketahuilah bahwa azabku sangat pedih. Kita perlu bersyukur di awal bulan suci Ramadan ini karena Allah telah memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga sampai kita di tahun ini. Tentunya di kalangan kita, mungkin ada saja di antara keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, teman atau tetangga kita, yang kita sama-sama bangun untuk melakukan makan sahur di tahun yang lalu, sama-sama tarawih, sama-sama kita berbuka, bergembira, tetapi karena Allah sudah memanggil mereka untuk menghadap kepadanya di tahun yang lalu, sehingga tidak sempat lagi sampai pada Ramadan ini. Maka tentunya pada saat kita bangun untuk makan sahur, disitulah biasanya terbayang anggota keluarga kita yang sudah tiada, orang tua kita, mama dan bapak kita, yang sering bersama-sama dengan kita, tetapi pada tahun ini sudah tidak ada bersama dengan kita, maka disitulah kita biasa meneteskan air mata, membayangkan wajah orang tua kita yang sudah tiada, membayangkan saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Oleh karena itu, sepatutnya kita yang diberikan umur yang panjang oleh Allah ini untuk senantiasa memperbanyak bersyukur alhamdulillah atas nikmat umur, kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa memasuki bulan suci Ramadan tahun ini dengan baik. Tentunya rasa syukur ini harus diwujudkan dalam bentuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita diberikan kesempatan oleh Allah sebenarnya untuk memperbanyak amal ibadah kita. Jangan sia-siakan kesempatan ini, kesehatan yang diberikan oleh Allah untuk melakukan ibadah, melakukan amal sebagai bekal untuk hari esok. Dalam artian untuk persiapan kita untuk hari kemudian. Yang kedua, yang patut kita lakukan di awal bulan suci Ramadan ini adalah memperbanyak bertaubat kepada Allah. Memperbanyak minta ampun kepada Allah dan termasuk minta maaf kepada sesama manusia. Karena selama setahun yang lalu, tentunya banyak sekali kesalahan-kesalahan, kekhilafan, dosa yang pernah kita lakukan.
Dan ternyata Allah memberikan kesempatan kita untuk memasuki bulan suci Ramadan ini untuk membersihkan diri kita. Karena bulan suci Ramadan itu biasanya distilahkan dengan kata-kata bulan suci. Bulan suci itu artinya bulan yang diberikan oleh Allah untuk mensucikan diri kita dari dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Karena memang ada beberapa di antara kata-kata itu yang biasa dihubungkan dengan kata-kata suci, dan itu semuanya adalah mengandung kebaikan. Misalnya, bulan suci Ramadan. Dikatakan bulan suci Ramadan karena bulan yang ditempati oleh Allah untuk menurunkan magfirahnya, ampunannya kepada kita, sehingga kita diharapkan untuk mensucikan diri. Ibaratnya pakaian kotor selama 11 bulan yang lalu, memasuki bulan suci Ramadan ini, maka pakaian yang kotor itu kita cuci, kita rinso, kita sikat agar kotorannya yang menempel di situ bisa bersih seperti semula. Disitulah ibaratnya bulan suci Ramadan ini adalah tempat untuk membersihkan segala kotoran-kotoran yang ada pada diri kita. Artinya dosa-dosa yang pernah kita lakukan perlu kita dibersihkan dengan cara bertaubat, memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita menyadari tentang kesalahan-kesalahan kita selama ini di bulan suci Ramadan ini, sehingga Allah membersihkan diri kita. Ada juga namanya kitab suci Al-Quran. Artinya orang yang membaca Al-Quran itu diharapkan untuk mensucikan dirinya juga. Karena dengan membaca Al-Quran Al-Karim, itu membuat kita sadar dan membuat kita senantiasa menyadari diri akan kesalahan-kesalahan kita. Dengan membaca Al-Quran itu bisa diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Sehingga dikatakan juga kitab suci Al-Quran. Selanjutnya ada juga namanya tanah suci Mekah. Ya. Jadi memang kata-kata suci itu selalu dihubungkan dengan sesuatu yang baik. Orang yang menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah itu diharapkan untuk naik, untuk mensucikan dirinya, membersihkan hatinya dari sifat-sifat sombong, sifat-sifat dengki, iri hati, wujud yang ada dalam dirinya itu, sehingga setelah kembali dari sana dia sudah dalam keadaan suci bersih dirinya karena sudah mensucikan diri di tanah suci Mekah. Ada hati yang suci, termasuk cinta yang suci. Semua yang biasanya dihubungkan dengan kata-kata suci itu adalah sesuatu yang mengandung kebaikan, termasuk bulan suci Ramadan yang kita tempati sekarang ini. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak amal ibadah. Kita di awal bulan suci Ramadan ini hendaknya membuat suatu planning, suatu perencanaan apa yang kita akan lakukan selama sebulan ini. Taruhlah kita memiliki suatu target-target, misalnya bahwa pada bulan suci Ramadan ini saya targetkan untuk mengkhatam Al-Quran, ya, membaca Al-Quran sampai 30 juz selama sebulan ini. Itu harus kita punya target. Orang yang biasa-biasa saja, tidak punya target, tidak punya tujuan, cita-cita, ibaratnya orang yang berjalan tanpa mengetahui arah dan tujuannya. Orang yang memiliki target itu, orang yang memiliki cita-cita, ada satu titik fokus yang menjadi titik perhatian mereka, yang mengarahkan segala pikiran dan tenaganya, kekuatannya untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita dan harapannya itu. Oleh karena itu di awal bulan suci Ramadan ini kita membuat suatu planning bahwa pada bulan suci Ramadan ini saya mau
tidak akan alfah dalam melakukan ibadah salat tarawih misalnya. Setiap hari melakukan tadarus sehingga bisa khatam Al-Quran. Pada bulan suci Ramadan ini akan memperbanyak amal ibadah, perbanyak sedekah, memperbanyak membantu kepada sesama manusia. Itu target-target yang harus kita canangkan di awal waktu. Pada bulan suci Ramadan ini, saya akan rutin untuk senantiasa sholat saya akan saya perbaiki, memperbanyak membaca buku-buku agama yang berhubungan terutama yang berhubungan dengan masalah ibadah puasa ini, sehingga semakin mantap cara kita melaksanakan ibadah karena kita memahami dasar hukumnya apa yang kita lakukan. Seorang itu terkadang sulit untuk melakukan suatu ibadah karena dia tidak tahu ilmunya, karena dia tidak memahami, tidak mau belajar. Oleh karena itu bulan suci Ramadan ini hendaknya dijadikan sebagai suatu ladang, sebagai suatu wadah untuk mempermantap pengetahuan agama kita, sehingga kita memperbanyak membaca buku-buku yang berhubungan dengan agama, berhubungan dengan terutama yang berhubungan dengan ibadah puasa yang kita lakukan ini. Salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah diungkapkan yang berhubungan dengan fadilah bulan suci Ramadan, dia mengatakan bahwa kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam as-salawatul hamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadana ila ramadan mukaffaratu ma bainahunna isajatanabatil kabair. Yang artinya antara satu salat 5 waktu dengan salat 5 waktu yang lain. Begitu juga antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Begitu juga antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Mukaffaratu ma bainahunna, menjadi penghapus dosa di antaranya. Isajatanabatil kabair, yang penting dosa itu bukan dosa besar. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa antara satu salat wajib, misalnya salat duhur yang kita lakukan, apabila ada setelah kita melakukan salat duhur, kemudian kita beraktivitas, ada dosa di antaranya itu, lalu kita melakukan salat asar, maka dosa di antara kedua salat itu akan dihapus oleh Allah. Yang penting dosa itu bukan dosa besar. Antara satu salat dengan salat berikutnya akan menjadi penghapus dosa. Begitu juga antara satu Jumat dengan Jumat berikut, baik kita laki-laki, maka kalau kita menunaikan ibadah salat Jumat berikutnya itu, maka akan menghapus dosa di antara 7 hari dalam seminggu itu, karena kita melakukan salat Jumat berikutnya. Dan yang terakhir ini adalah antara satu Ramadan dengan Ramadan berikut, juga menjadi penghapus dosa di antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain. Jadi itulah keutamaan-keutamaan. Jadi ibaratnya bahwa kita ini sebenarnya kita selalu merasa diri kita adalah banyak sekali kesalahan. Banyak dosa yang pernah kita lakukan. Masih banyak di antara perintah-perintah Allah yang belum sempat kita laksanakan. Dan masih banyak larangan-larangan Allah yang terkadang kita lakukan. Maka kesempatan bulan suci Ramadan ini datang untuk membersihkan. Kita memanfaatkan kesempatan itu untuk membersihkan diri sehingga kita bisa memaknai bulan suci Ramadan, artinya kita menjadi orang yang suci karena kita sudah membersihkan diri selama bulan suci Ramadan ini. Saya kira ini yang sempat disampaikan pada kesempatan ini. Mungkin di lain waktu nanti ada kesempatan lagi untuk kita berbincang tentang soal agama ini. Saya kira demikian. Saya tutup dengan ucapan salamat kita pada salamat kul sumanga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi pemaparan materi dengan tema Fadilah di bulan suci Ramadan. Bagi peserta yang ingin bertanya
silakan bisa melalui kolom chat dan bisa juga melalui bertanya langsung. Sudah ada masuk satu pertanyaan, Pak. Pertama itu terkait dengan keluarga kita yang telah mendahului menghadap Allah, apakah bisa ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan diniatkan untuk keluarga seperti tamat Al-Quran, sedekah, dan lain-lain? Itu pertanyaan yang pertama, Pak. Mungkin bisa langsung saja dijawab, Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaannya cukup bagus, bahwa apakah keluarga kita, misalnya orang tua yang sudah tiada, adakah amalan-amalan yang bisa kita lakukan agar dia juga mendapatkan pahala di alam barzah di sana? Ya, baik. Kita mendasari, misalnya ada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan misalnya ba'dal haji. Ba'dal haji itu artinya menggantikan orang tua kita untuk menunaikan ibadah haji dengan niat pahalanya kita tujukan kepada orang tua kita atau keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Dan itu dibenarkan. Berdasar dari situ, maka kita juga berpendapat bahwa apabila kita membaca Al-Quran dengan niat pahalanya ditujukan kepada orang yang telah meninggal dunia, maka insya Allah akan sampai kepada orang tua kita. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa apabila orang yang sudah meninggal yang berada di alam kubur sementara disiksa, tiba-tiba ada keluarganya yang mengirimkan suratul Fatihah dengan niat pahalanya ditujukan kepada orang tuanya. Apalagi kalau dia berdoa, ya Allah, dengan pahala suratul Fatihah ini saya tujukan kepada orang tua kami, berikanlah kelapangan di dalam kuburnya, diluaskan di dalam kuburnya, dijauhkan dari siksaan di dalam kubur itu. Maka insya Allah pada saat dalam riwayat diceritakan bahwa sementara disiksa orang yang dalam kubur itu, tetapi karena adanya kiriman bacaan Al-Quran Al-Fatihah dari keluarga yang ditinggalkan, maka dia diberhentikan siksaan itu pada saat mereka membaca Al-Fatihah. Jadi sebenarnya orang yang meninggal itu selalu menantikan kiriman pahala dari kita yang masih hidup. Itulah yang namanya anak yang soleh, yang solehah. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya sewaktu hidup, dan setelah mereka meninggal maka tidak pernah lepas dari doa dan kiriman-kiriman membaca Al-Quran yang ditujukan kepada orang tuanya. Insya Allah akan sampai. Termasuk saya melihat di bulan suci Ramadan ini banyak sekali yang memberikan sumbangan, sedekah, infaknya dengan mengatasnamakan pahalanya ditujukan kepada orang tuanya. Saya terkesan dalam satu masjid yang pernah saya datangi, saya mendengar sumbangan yang masuk banyak sekali. Artinya dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain yang pernah saya datangi itu, dia yang paling banyak sumbangan yang masuk di masjid itu. Setelah kami mendengar laporan dari panitia, baru saya kagum dan melihat bahwa ternyata banyak memang sumbangan yang masuk. Karena ternyata yang memberikan sumbangan itu bukan hanya orang yang hidup, tetapi ternyata orang mati yang saya istilahkan bangun untuk memberikan sumbangan. Artinya apa? Orang-orang yang berhasil di tempat itu, yang tempatnya jauh, misalnya dia pergi merantau ke Kalimantan, ke Irian Jaya, di sana banyak tambang batu bara, banyak orang Bugis yang berhasil sana, di Kalimantan misalnya banyak
tambat emas, maka setelah mereka berhasil, dia memberikan sumbangan, dimasukkan di masjid di mana mereka berasal, dengan mengatasnamakan keluarganya, mulai dari neneknya, kakeknya, orang tuanya, ibu dan bapaknya, serta dirinya sendiri dia sumbang ke masjid itu. Sehingga di masjid itu banyak sumbangan yang masuk karena orang yang ada di dalamnya itu paham bahwa akan mengalir pahalanya kepada orang tua yang sudah tiada. Seperti itulah yang sempat jawaban dari pertanyaan tadi. Terima kasih. Oke Pak, di sini sisa waktu 4 menit ini Pak. Pertanyaan di grup ini, di Zoom, dua mungkin bisa dijawab cepat saja Pak. Yang pertanyaan pertama ini, kami juga pernah mendengar bahwa malaikat Jibril pernah berdoa lalu diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu salah satunya celaka dan rugi orang yang mendapati bulan suci Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya. Apakah makna di balik doa ini? Kemudian pertanyaan kedua Pak, bagaimana puasa orang yang tidak sholat? Oke, mungkin bisa dijawab Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi waktu yang singkat ini saya pergunakan. Memang pernah suatu ketika Rasulullah SAW naik berkhutbah dan tiba-tiba dia mengucapkan amin 3 kali. Dan salah satu di antaranya doanya malaikat Jibril itu mengatakan bahwa jangan diterima puasanya orang yang diterima puasanya orang yang banyak dosanya tadi. Ya, hal itu memang benar diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW, mendapatkan bulan suci Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya. Artinya apa? Celakalah orang-orang yang sampai pada bulan suci Ramadan ini dia tidak menggunakan waktunya untuk mensucikan dirinya tadi, bertaubat kepada Allah, karena di bulan ini adalah bulan maghfirah, ampunan Allah sebenarnya terbuka lebar. Ibaratnya suatu tempat terbuka lebar diberikan kepada kita supaya kita menggunakan kesempatan ini untuk istighfar kepada Allah. Jadi celakalah orang-orang yang sampai bulan suci Ramadan ini dia tidak memanfaatkan waktunya untuk memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin dan percaya bahwa tidak ada orang yang suci, tidak ada orang yang terlepas yang namanya dosa. Oleh karena itu Allah menurunkan bulan suci Ramadan ini untuk beristighfar. Jadi benar apa yang telah diucapkan oleh dari pertanyaan ini bahwa seperti itulah. Artinya dia memberikan motivasi kepada kita bahwa mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk mensucikan diri dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi yang kedua, 1 menit Pak, bagaimana puasa orang yang tidak sholat? Sebenarnya antara puasa dan sholat itu kedua-duanya adalah kewajiban. Tetap sama pahalanya tetap dia dapatkan dari segi puasanya, tetapi sholatnya tetap tidak ada. Jadi ibaratnya orang yang berpuasanya berjalan tetapi sholatnya tidak. Jadi itu satu sisi yang kekurangannya, karena kita diharapkan sebenarnya bahwa kita sholat dan berpuasa. Jadi kedua-duanya adalah kewajiban. Seharusnya tetap puasanya sah dan mendapatkan pahala puasa, tapi ibadah salatnya ini yang tetap dia berdosa apabila dia tidak melakukannya. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, jadi sebagai ucapan kami yang terakhir bahwa mari kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.